Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliahnya Bu Ariska, bermain dan permainan. Hari ini ada yang tidak masuk ya? Sepertinya ada yang tidak masuk. Tadi ada Mas Genta nggak ada ya? Terus siapa lagi temanmu nggak masuk itu? Satu. Tadi sudah izin Bu Ariska, siapa ya namanya? Via ya? Via nggak masuk. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kalau teman-temannya yang tidak masuk, tadi ada yang izin sakit, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Sebelum masuk ke materi, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bermain dan permainan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep bermain dan permainan. Ada yang ingat kira-kira apa pengertian dari bermain dan permainan? Boleh dengan bahasanya sendiri. Ayo, siapa? Mungkin bermain? Bisa angkat tangan. Bermain. Ayo, bermain? Siapa? Oh, Mbak Ria. Oke, Mbak Ria. Apa Mbak Ria? Adalah suatu bentuk kegiatan menyenangkan yang dilakukan oleh anak-anak untuk memahami dunia di sekitarnya. Oke, bermain itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Pernahkah bermain itu tidak menyenangkan? Tidak ya, jadi bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Oke, untuk anak-anak. Oke, tadi bermain pengertiannya sudah. Sekarang pengertian dari permainan. Tadi sepertinya Mbak Okta mau jawab ya sebelum Mbak Ria. Oke, Mbak Okta coba permainan apa Mbak Okta? Permainan adalah suatu aktivitas yang melibatkan interaksi antara satu atau lebih individu dengan tujuan untuk menghibur, memberikan tantangan atau edukasi. Oke, itu kalau permainan. Jadi bisa dikatakan permainan itu jenis ya, jenisnya. Jadi kalau bermain itu kegiatannya, permainan itu bisa dikatakan alatnya, jenisnya, jenis permainannya. Oke, sebelum kita melanjutkan, hari ini nanti pembelajaran kita berfokus ke kalian, ya, berfokus ke kalian. Intinya apa? Nanti saya akan memberikan artikel, ya, ada permasalahan di situ, ada sebuah artikel, bisa dilihat nanti di artikel tersebut jenis-jenis bermain dan permainan. Nah, tugas kalian nanti secara berkelompok menguraikan, menganalisis apa saja jenis bermain dan permainan. Nanti dari artikel itu ada yang jenis-jenisnya itu ada satu, maksudnya gini, ada yang menerangkan jenis bermain sendiri, jenis permainan sendiri, ada yang menerangkan jenis bermain dan permainan itu jadi satu. Jadi nanti tolong dianalisis ya. Oke, saya berikan linknya sebentar. Ini tadi tujuan pembelajarannya belum saya sebutkan ya. Oke, intinya hari ini setelah perkuliahan ini kalian bisa memahami jenis-jenis bermain dan bisa memahami jenis-jenis permainan. Tadi review perkuliahannya juga sudah. Nah, halaman artikelnya. Oke, silahkan setelah ini dibuat kelompok biar lebih mudah. Kelompok sebelah kiri ini jadi satu kelompok, kelompok sebelah kanan ini jadi satu kelompok. Silahkan bisa berhadapan-hadapan, yang depan bisa ke belakang. Untuk yang kelompok satu, artikelnya yang ini ya, yang atas itu ya, link yang atas silahkan. Yang kelompok satu, yang link yang atas, kemudian yang kelompok dua silahkan ya, yang link bawahnya. Saya beri waktu 5 menit, silahkan untuk dibuka artikelnya, kemudian silahkan dianalisis. Ada jenis-jenis bermain dan permainan apa saja yang disampaikan di di artikel itu. Silahkan. Saya beri waktu 5 menit. Nanti bisa dituliskan jawabannya. Ini, sudah bawa laptop ya? Bisa nanti langsung dituliskan di PowerPoint-nya, nanti bisa ditampilkan di depan. Berarti tidak usah pakai kertas, ya? Oke, silahkan didiskusikan sama teman-teman. Saya beri waktu 5 menit. Setelah didiskusikan, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Silakan dianalisis kira-kira jenis permainannya apa saja.
Jenis bermainnya apa saja, karena nanti bisa jadi antara kelompok satu dan kelompok yang lain itu jawabannya berbeda. Oke, silakan dibuka artikelnya. Oke. Jenis-jenis permainan. Nanti setelah ini bisa dipresentasikan kalau sudah ketemu apa yang kalian analisis dari artikel tersebut, bisa disampaikan di depan. Ini tidak ada yang bawa laptop. Oh, ada. Mas Dio tidak bisa ya nanti sambungkan dengan proyektor? Pakai kertas saja ya nanti presentasinya kelompok ini. Oke, nanti yang berarti yang pakai PowerPoint langsung di kelompok ini. Ada kesulitan? Aman ya? Oke. Oke. Waktunya 5 menit, silahkan dimaksimalkan untuk menganalisis jenis-jenis bermain dan permainan apa saja yang dicantumkan di artikel tersebut. Nanti dari kelompok 1 menjelaskan ke kelompok 2 menjelaskan ke kelompok 1. Sudah ini? Iya, nanti ini nggak bisa ya, nanti disambungkan dengan proyektor. Oh, bisa disimpan, nanti dikirim di saya ya. Coba saya lihat dulu di sana. Nanti kalau sudah siap, nanti silakan bergiliran. Siapa yang sudah selesai maju ke depan, oke? Masih ada waktunya, dimanfaatkan. Sudah, kelompok 1 sudah dikirimkan, sudah selesai ya tadi ya? Mbak Ria sudah kelompoknya? Oh iya, nanti bisa langsung dikirim, nggih? Kelompoknya Mbak Okta sudah selesai? Belum? Oke. Waktunya 2 menit lagi ya. Oh banyak ya yang ditulis, nanti bisa disampaikannya yang disingkat saja tidak apa-apa. Yang penting itu nanti nama ini sama contohnya. Ini kan ada contohnya kan? Jadi nama pengertiannya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak sama contohnya. Oke. Ini langsung otomatis ya? Udah. Oke, siap. Nanti akan saya tampilkan di depan. Bisa ya menganalisis ya? Nanti bisa ditentukan ya siapa yang mau maju presentasi ke depan. Mbak Ria. Oh, Mbak Ria. Nanti yang buka Mbak Ayu. Ya, buka apa? ya kan ada yang buka, terus nanti ada yang presentasi biar bagi tugas. Saya kirim jenengan nih, Bu. Oke. Nanti siapa yang mau buka? Sampean, Mbak Eka yang presentasi ya. Mbak Eka saja yang presentasi. Nah, ini Mbak Okta sudah menulis. Ya, Mbak Eka ya. Mbak Eka yang presentasi. Ya, oke. Oke. Ini sudah selesai ya. Saya tampilkan yang kelompoknya Mbak Ria di depan. Ini Mbak judulnya klasifikasi nih ya. Klasifikasi permainan anak berdasarkan jenis. Oke, saya tampilkan ini hasil dari kelompok 1. Langsung dibuat di PowerPoint. Oh, kelompok 2. Kelompok 2 Mbak. Kelompok 1-nya berarti kelompoknya Mbak Okta. Oke, silakan siapa yang mau presentasi silakan ke depan. Ayo Mbak Ayu sama Mbak Ria ya. Ya, silakan. Ayo. Mbak Ayu yang buka, nanti Mbak Ria yang memaparkan. Oh, berdiri sayang. Ayo, berdiri di depan. Kan ada PowerPoint-nya, jadi nanti bisa lihat PowerPoint. Kelompok 1 sudah ya? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Posisinya seperti ini saja, tidak apa-apa. Posisinya dalam kelompok, silahkan perhatikan nanti hasil dari analisis kelompok 2. Walaupun sama-sama jenis bermain dan permainan, pasti nanti ada perbedaannya.
Silakan, boleh. Mbak Ayu sambil duduk di sana, boleh. Jadi operator juga boleh. Nanti Mbak Ria yang memaparkan. Ayo, silakan dimulai. Iya, iya seperti biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi permainan anak berdasarkan jenis dan usia. Dipersilakan untuk Mbak Ria. Jadi dari hasil diskusi kami tadi ada klasifikasi permainan anak berdasarkan jenis dan usia. Yang dimana bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Jadi anak usia dini tidak lepas dari bermain karena bermain merupakan dunia mereka. Dengan adanya hal itu, ketika mereka belajar pastilah ada unsur bermain di dalamnya. Menurut Hemlock 1999, bermain adalah aktivitas yang membuat hati seseorang anak menjadi senang, sedangkan permainan adalah kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk kegiatan itu sendiri. Ada beberapa kategori permainan. Yang pertama ada permainan bebas. Anak hanya melihat-lihat segala sesuatu yang menarik perhatiannya dan melakukan gerakan-gerakan bebas. Pada jenis ini, mulai dari usia 0,1 sampai 5 tahun. Yang kedua ada permainan mengamati. Anak melihat dan memperhatikan anak-anak lainnya bermain. Yang ketiga ada bermain sendiri, yaitu dalam kelompok anak dibiarkan bermain sendiri-sendiri dengan bermacam-macam alat permainan sehingga tidak terjadi kontak satu sama lain. Yang keempat ada permainan paralel, yang dimana anak bermain dengan permainan yang sama tetapi tidak terjadi kontak antara anak yang satu dengan yang lain. Dan yang kelima ada permainan asosiatif, yaitu anak bermain bersama-sama dan saling meminjam alat permainan. Yang keenam ada permainan berkelompok, yaitu anak bermain dalam kelompok yang terorganisir dan memiliki aturan. Setelah kita mengetahui jenis atau kategori di atas, berikut juga ada klasifikasi permainan-permainan anak berdasarkan jenis dan usianya. Yang pertama, fungsional play. Sejauh mana kau pergi, yaitu dimainkan anak usia 4 tahun termasuk jenis permainan solitary play. Berebut ekor kera yang dimainkan anak usia 5 tahun termasuk permainan comparative play. Yang ketiga ada berlari melompat dan berhenti untuk anak usia 2 tahun termasuk jenis permainan unlocker play. Ada mencari pasangan untuk anak usia 5 tahun termasuk jenis permainan asosiatif. Dan mengambil bola melalui rintangan untuk anak usia 5 tahun yang termasuk jenis permainan parallel play. Yang kedua ada constructive play, yaitu tembok raksasa untuk anak usia 4 tahun. Ada bujur sangkar besar untuk anak usia 4 tahun. Ada juga mencocokkan balok untuk anak usia 2 tahun. Ada Lego untuk anak usia 3 tahun dan puzzle untuk anak usia 3 tahun termasuk jenis permainan solitary play. Ada pula dramatic play, yaitu saat meminum teh untuk anak usia 3 tahun. Lalu bermain pura-pura menelpon untuk anak usia 4 tahun dan bermain pura-pura tentang cita-cita. Lalu bongkar pasang untuk anak usia 6 tahun dan metamorfosis kupu-kupu juga untuk anak usia 6 tahun. Yang keempat ada formal play. Sendok bola untuk anak usia 5 tahun, ada balap karung untuk anak usia 6 tahun, dan ada bowling untuk anak usia 6 tahun. Mungkin itu yang tadi kami diskusikan. Ya, oke. Terima kasih dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Silakan ditutup dulu, Mbak. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 1 siap ya? Sudah siap? Oke, silahkan. Oh, Mbak Eka jadinya sama Mbak Akta. Silahkan. Pakai PowerPoint tidak? Tidak ya? Tadi pakai kertas ya? Ya, oke, silahkan. Di tengah sini, agak ke tengah saja.
Ya, oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Mbak Ika. Langsung saja hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang Kelompok 1, Mbak. permainan. Yang pertama yaitu ada bermain aktif. Dalam bermain aktif, kesenangan akan timbul dari apa yang dilakukan individu, baik dalam bentuk kesenangan berlari atau membuat sesuatu dengan mesin atau alat. Yang kedua ada bermain pasif. Dalam bermain pasif atau hiburan kesenangan yang diperoleh dari kegiatan orang lain atau anak akan menghabiskan sedikit energi. Anak hanya melihat temannya bermain, memandang hewan atau melihat televisi. Namun kesenangannya habis seimbang dengan anak yang menghabiskan sejumlah energinya di tempat olahraga atau tempat bermain. Selanjutnya ada tipe permainan pada anak usia dini antara lain. Yang pertama ada Unosuke play, permainan di mana anak tidak terlibat dalam permainan yang umumnya, melainkan hanya mengamati kejadian di sekitar yang menarik perhatian anak. Yang kedua ada Sollicity play, bermain sendiri, permainan di mana anak bermain sendiri dan mandiri, atau anak terlihat asik dengan aktivitasnya sendiri dan tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga ada Onlooker play atau pengamat. Kegiatan bermain terjadi ketika anak memperhatikan anak-anak lain bermain dan tanpa ada minat besar terhadap kegiatan anak lain yang diamatinya. Yang keempat ada parallel play atau bermain paralel. Permainan di mana anak bermain terpisah dari anak yang lain, tetapi dengan mainan seperti yang dimainkan anak lain atau dengan cara meniru anak lain. Yang selanjutnya ada associative play atau bermain asosiatif. Permainan yang melibatkan interaksi sosial dengan sedikit atau tanpa pengetahuan. Contohnya seperti saat menggambar, anak saling berbagi pensil warna, tapi kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan sendiri. Yang keenam ada cooperative play atau bermain bersama. Permainan yang melibatkan interaksi sosial dalam suatu kelompok dengan suatu perasaan identitas kelompok dan aktivitas yang terorganisasi. Sudah? Ya, oke. Silakan bisa ditutup. Yang dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli bersama untuk kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke. Itu tadi pemaparan dari semua kelompok ya, bisa diterima dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah ada perbedaan tadi? Ada ya, ada perbedaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah juga ada persamaannya tadi? Ada, oke. Nah, sekarang sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini. Bisa dipahami ya tentang jenis bermain, jenis permainan. Sebelum saya simpulkan, bisa ya? Oke, saya akan menyimpulkan dari yang kalian paparkan hari ini. Saya ambil yang sama, ya. Saya ambil yang sama, refleksi sebentar. Tidak ada sinyal, sudah tidak apa-apa. Oke, kita simpulkan bahwa jenis bermain dan permainan itu ternyata terpisah. Ya, tadi ada pendapat yang menyatakan bahwa ada jenis bermain sendiri, ada jenis permainan sendiri. Jenis bermain bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah bermain aktif dan bermain pasif. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 bahwa bermain aktif itu anak ikut terlibat dalam permainan, sedangkan bermain pasif dia hanya melihat temannya bermain. Dengan melihat temannya bermain saja dia juga sudah merasakan senang. Itu dikatakan bermain pasif. Jadi pembagiannya jenis bermain ada 2, yaitu bermain apa? Bermain aktif dan bermain pasif. Kemudian jenis dari permainannya. Nah, ini tadi yang sama yang saya ambil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sama-sama menerangkan ada 6 jenis permainan. Yang pertama adalah anak tidak terlibat.
Anak tidak terlibat ke permainan itu sama dengan di bermain pasif. Dia hanya melihat orang lain bermain. Itu anak tidak terlibat. Tapi dengan melihat orang bermain, dia bisa merasa senang. Kemudian yang kedua, solicity play, bermain sendiri. Anak bermain sendiri. Jadi anak-anak yang bermain di sekitar kita itu bermain sendiri itu ada namanya. Namanya termasuk jenis solicity play, ya. Kemudian yang ketiga, unlock play, hampir sama dengan yang pertama. Sebagai siapa? Pengamat. Dia hanya mengamati temannya bermain. Kemudian yang keempat ada parallel play. Parallel play tadi adalah bermain secara terpisah, permainan yang terpisah, tetapi permainannya sama. Ya, itu. Kemudian yang kelima, associative play. Ini melibatkan interaksi sosial, berarti hampir sama dengan kelompok. Bermainnya secara berkelompok. Adakah permainan yang secara berkelompok biasanya apa? Gobak sodor. Oke, gobak sodor itu sekarang masih ada nggak gobak sodor itu? Masih. Oke. Kemudian yang terakhir ada cooperative play. Cooperative play itu adalah permainan yang melibatkan kerjasama antara anggota kelompoknya. Selain tadi ada hampir sama Bu, apa Bu bedanya dengan asosiatif ya? Kalau di bermain bersama di kooperatif, dia bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Contoh apa kira-kira cooperative play itu? Kalau di TK itu kan ada yang namanya untuk membuat bangunan itu namanya apa? Puzzle. Boleh, puzzle boleh. Selain puzzle? Balok. Nah, dari balok misalkan anak-anak mau, Bu saya pengen membuat rumah, itu bekerja sama. Bekerja sama dibantu, oh nanti ada yang usul pakai yang segitiga, ada yang kubus, ada yang balok, seperti itu. Itu menggunakan termasuk jenis permainan kooperatif play. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang perancangan APE. Alat permainan edukatif boleh ya. Silahkan nanti bisa cari dulu materinya, nanti apabila nanti akan saya bagi kelompok APE apa saja yang akan kalian buat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.